Halo guys, perkenalkan nama saya Anya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Makassar. Halo guys, saya Asma Nabila dari Prodi PPKN Universitas Negeri Makassar. Halo teman-teman, saya Nur Halisa dari Prodi PPKN Universitas Negeri Makassar. Berdasarkan buku yang berjudul Pembinaan Umum dan Kedaulatan Rakyat karya Gary Fahmi, sistem pemilu ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sistem distrik. Pada sistem ini, wilayah negara dibagi ke beberapa daerah pemilihan, dan setiap daerah pemilihan terdapat satu orang wakil, di mana kandidat dengan suara terbanyak akan menjadi pemenang, walaupun tidak mendapatkan suara mayoritas. Adapun varian dari sistem ini, yang pertama yaitu first past the most, alternative vote, block vote, public block vote, dan yang terakhir yaitu round system. Nah, yang kedua yaitu sistem proporsional. Pada sistem ini, partai politik akan menerima jumlah kursi sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh. Ada dua varian sistem proporsional, yaitu proportional representation, yakni terbuka, tertutup, dan bebas. Dan yang kedua itu single threshold vote. Sistem ini juga dikenal sebagai sistem proporsional. Dalam sistem ini, sistem suara dikonversi menjadi kursi di antara sistem proporsional dan sistem distrik di antara dua bagian, yaitu sistem paralel dan sistem mixed proporsional atau biasa disingkat dengan PNN. Kemudian sistem yang keempat ada sistem lainnya yaitu single non-transferable vote, limited vote, dan border crowd. Pada tahun 1955, pemilu pertama kali dilaksanakan untuk memilih Dewan Konstituans dan anggota DPR dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituan dan anggota DPR sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1953. Sistem pemilu yang digunakan ialah perwakilan berimbang atau proportional representation, dan setiap daerah pemilihan akan mendapatkan jumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya. Kemudian, pemilu untuk anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Jumlah peserta pemilu anggota DPR ini sebanyak 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan sebanyak 257 kursi. Namun, hasil akhir pemilu DPR dimenangkan oleh PNI dengan perolehan 48,4 juta suara dan 57 kursi di parlemen. Selanjutnya, pemilu untuk anggota Dewan Konstituan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember tahun 1955 yang terdiri dari suara pemilu 91 orang yang dibagi menjadi 36 partai politik, 23 untuk organisasi kemasyarakatan, dan 29 untuk perorangan. Sehingga jumlah kursi pada saat itu adalah 520 kursi. Tapi di Irian Barat ada 6 orang masyarakat yang tidak ikut pemilihan. Jadi kursi tersebut dikurangi menjadi 514 kursi. Sehingga pada saat itu yang memenangkan pemilihan pemilu konstituensi adalah PNI dengan perolehan suara mencapai 972.018 suara. Pemilu pada masa Orde Baru bergerak sebanyak 6 kali, yakni pada tahun 1991, 1992, 1982, 1987, 1992, dan yang terakhir adalah 1997 yang dilaksanakan untuk memilih anggota parlementer, sedangkan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh MPR. Prinsip pemilu pada saat itu yaitu jujur, artinya langsung, bebas, umum, dan rahasia.
Pada era ini, kebijakan menyederhanakan sejumlah partai politik. Pemilu pada tahun 1971, sistem kepartaian masih menggunakan multipartai yang hanya 10 partai. Kemudian pemilu pada tahun 1977 yang hanya terjadwal 5 tahun sekali. Sistem kepartaian disederhanakan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975. Lewat bulan itu, pemerintah memutuskan hanya terdapat 2 partai politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan yang mewakili kalangan religius nasionalis, serta Partai Demokrasi Indonesia yang mewakili kelompok nasionalis demokrat. Sedangkan golongan karya saat itu tidak digolongkan sebagai partai politik, tetapi sebagai organisasi peserta pemilu. Sistem pemilu yang digunakan pada masa ini adalah sistem proporsional dengan daftar calon tertutup. Maksudnya, sistem itu adalah besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD berimbang dengan besarnya dukungan pemilih yang memberikan suaranya kepada organisasi peserta pemilu atau partai politik. Dengan menerapkan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup, maka pemilih tidak bisa mengetahui dan tidak bisa memilih secara langsung caleg terpilih yang bakal menjadi anggota DPR dan DPRD. Dengan sistem itu, walaupun pemilih yang memberikan suara kepada salah satu calon, maka suara tersebut menjadi suara partai politik pengusung. Dalam pemilu 1977 hingga 1997, Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP dan PDI kerap berada pada posisi kedua dan ketiga. Yang ketiga yaitu sistem pemilu pada masa reformasi. Pada masa ini telah digelar sebanyak 5 kali pemilihan umum, mulai dari tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan yang terakhir tahun 2019. Nah, pada pemilu masa ini menggunakan prinsip yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau sering disebut dengan prinsip luber jurdil. Nah, pemilu pertama pada masa reformasi dilaksanakan pada tanggal 7 Juni tahun 1999, di mana berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum. Untuk pemilu legislatif dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup. Sedangkan untuk pemilihan presiden dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober tahun 1999 melalui sidang MPR. Pemilu pada tahun 2004. Pemilu ini berbeda dengan pemilu sebelumnya karena dilaksanakan bukan hanya untuk memilih anggota DPR dan DPRD, namun juga dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPD, di mana rakyat memilih secara langsung. Nah, untuk pemilu legislatif DPR menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Sedangkan untuk anggota DPD menggunakan sistem district terlalu banyak. Dan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden menggunakan sistem 2 putaran atau tunang sistem dengan suara mayoritas mutlak atau 50% plus 1. Kemudian pemilu kelima pada era reformasi yakni pada tahun 2019. Nah, pada pemilu ini merupakan pemilu serentak pertama kali yang dilaksanakan untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif secara bersamaan. Sistem yang digunakan sama dengan sistem pemilu pada masa sebelumnya. Yakni untuk sistem pemilu legislatif, DPR masih menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, dan anggota DPD menggunakan sistem distrik terlalu banyak. Sedangkan untuk presiden dan wakil presiden menggunakan sistem 2 putaran atau turun sistem dengan penerapan ambang batas suara sebanyak 50% plus 1, serta penerapan presidensial threshold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kami akan mewawancarai Bapak Asmatullah SMB. Beliau adalah Direktur dari Profesi Institute. Baik teman-teman, sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak karena telah meluangkan untuk menjadi narasumber kami. Jadi yang kita tanyakan itu Pak terkait dengan sistem pemilu di Indonesia. Kan pemilu 2024 ini sudah dekat Pak. Namun terdapat polemik terkait dengan sistem pemilu yang kita gunakan. Apakah menggunakan sistem proporsional terbuka atau menggunakan sistem proporsional tertutup? Lalu tanggapan Bapak pada hal ini seperti apa Pak? Apakah sebenarnya kita menggunakan sistem pemilu yang tertutup? Oke. Sebenarnya Indonesia ini sudah
pernah melakukan eksperimentasi keduanya. Kalau misalnya kita lihat di masa Orde Baru atau sebelum Orde Lama, ya, sistem pemilu yang digunakan itu adalah sistem pemilu proporsional tertutup. Artinya yang dipilih oleh pemilih itu adalah partai politik. Jadi tidak memilih individu atau individu yang menjadi calon anggota legislatif. Jadi ini kan hanya berlaku ya untuk sistem pemilihan anggota legislatif. Kalau presiden dan wakil presiden karena jumlah kontestannya tidak banyak, yang pilih dan tidak pilih tetap orang. Kemudian di masa Orde Reformasi kita pernah menggunakan sistem proporsional semi tertutup namanya. Lalu menjadi sistem proporsional murni terbuka ya. Jadi yang dipilih itu adalah anggota dewan. Jadi penentuan siapa nama caleg yang akan duduk di Senayan atau duduk di gedung parlemen itu adalah yang mendapatkan suara terbanyak. Nah, kalau kita menggunakan proporsional tertutup, yang menentukan itu adalah partai politik. Kalau kita ditanya, kalau saya ditanya, kira-kira di antara keduanya ini mana yang paling baik? Sebenarnya keduanya punya plus dan minusnya masing-masing. Nah, kalau sistem proporsional tertutup, apa plusnya? Plusnya itu adalah dia akan memperkuat partai politik secara kelembagaan. Nah, sekarang ini kan kita mengalami problem ya di Indonesia. Sistem perpolitikan kita karena partai politik itu lemah. Kenapa lemah? Karena yang dekat dengan konstituen itu dekat dengan pemilih orang-orang itu, bukan partai politik. Dan ini ditunjukkan dengan sedikitnya orang yang merasa punya kedekatan ideologis dengan partai. Ini biasa kita sebut dengan istilah political party identity. Nah, itu di Indonesia hanya sekitar 14%. Jadi hanya 14% saja pemilih itu yang merasa dekat dengan partai politik secara ideologis. Karena ini adalah kalau ini ya, kalau kita menggunakan kata itu dia akan memperkuat partai secara dalam kelembagaan. Nah, cuma kelemahannya itu adalah ini akan mengurangi partisipasi pemilih di suara. Karena yang selama ini mencoba untuk mencari suara dan memobilisasi pemilih ke bilik suara itu adalah partai. Nah, kalau tertutup, ya pasti yang akan aktif melakukan kampanye itu hanya partai politik. Akan kurang caleg secara individu yang melakukan kampanye di. Nah, kalau terbuka, kelebihannya di partisipasi politik akan tinggi. Cuman kelemahannya itu tadi, kita cenderung melemahkan partai politik secara kelembagaan. Nah, di beberapa negara demokrasi mata itu terus terang masih karena terutama di mereka membuat partai secara kelembagaan. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini masih sementara dikaji di Mahkamah Konstitusi ya. Nah, tapi kalau saya pribadi baik terbuka atau tertutup tidak jadi soal, asal konsisten. Konsisten tertutup. Ya. Kalau terbuka konsisten terbuka, jangan habis tertutup terbuka kembali terbuka lagi tertutup. Nah, itu akan apalagi istilahnya menciptakan semacam ketidakpastian politik. Ya Pak, sebenarnya kalau sistem pemilu untuk konteks negara Indonesia, bagaimana sih sistem pemilu yang ideal yang bisa diterapkan dengan menjaga kepentingan dari yang lain? Di Indonesia ini kan negara multikultural ya, itu yang mesti dipahami oleh setiap pihak yang mencoba untuk mendesain sistem pemilu yang ideal. Nah, kalau kita menggunakan kalau kita bertanya kira-kira sistem politik atau sistem pengelolaan kepartaian seperti apa yang cocok dengan situasi multikultural, maka kita menjawab adalah sistem politik yang mengakomodir ekspresi politik yang beragam. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di Amerika misalnya atau di Australia ya, atau di beberapa negara Eropa, negara maju, memang di tingkat nasional itu sederhana, hanya ada dua partai utama kan, ada misalnya di Amerika, seperti Demokrat dan Republik, atau misalnya di Australia hanya ada dua partai buruh dan partai konservatif liberal itu. Tapi di tingkat provinsi ya, yang di bagian bawah itu beragam sekali partai. Bahkan ada partai India yang baru ini yang disahkan oleh Parlemen Australia, yang ada suara Indian lokal atau ini suka bunyinya lah dari begitu ya, yang artinya belum asli di sana itu diberikan izin untuk membuat partai politik yang khas mengakomodir aspirasi politik mereka. Nah, kalau saya ditanya kira-kira sistem pemilu atau sistem politiknya bagaimana yang dia di Indonesia, kira-kira begitu. Jadi tidak apa agak sederhana di tingkat nasional membuat 3 atau 4 partai, tetapi mesti mengakomodir keragaman ekspresi sosial budaya politik di tingkat bawah. Ya. Karena saya pikir kita lebih berhak di mana Australia.
lebih beragam dibanding Inggris, lebih beragam dibanding Amerika, karena sistem politik kita juga mesti berbanyak beragam. Baik, itulah tadi wawancara kami dengan Bapak Afradila. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urgensi pelaksanaan pemilu. Yang pertama, pemilu memberikan kesempatan bagi rakyat untuk ikut serta dalam proses politik dan mengambil keputusan tentang siapa yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Kedua, pemilu diadakan dengan maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di bidang legislatif maupun eksekutif. Yang ketiga, pemilu memungkinkan pemilih untuk memilih partai atau calon yang mewakili visi dan kebijakan yang mereka inginkan. Hasil pemilu dapat mempengaruhi arah kebijakan negara dalam berbagai isu, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya, tantangan utama dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan pemilu adalah keterlibatan politik uang, di mana calon atau parpol memberikan uang atau hadiah kepada pemilih untuk mempengaruhi suara mereka. Ini melanggar prinsip demokrasi yang adil dan merugikan proses pemilu. Adapun solusi yang kami tawarkan untuk meminimalisir terjadinya money politics adalah yang pertama, perlu adanya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang. Badan pengawas pemilu harus diberikan kekuatan dan sumber daya yang memadai untuk mengawasi dan menindak pelanggaran politik uang dengan tegas. Yang kedua, pendidikan pemilih. Melalui program pendidikan pemilih penting untuk meningkatkan kesadaran pemilih tentang pentingnya tidak menerima politik uang dan menekankan pada pemilihan berdasarkan kebijakan dan kualifikasi calon. Penting untuk diingat bahwa tidak ada sistem yang sempurna dan risiko politik uang selalu ada. Namun dengan mengambil langkah-langkah yang tepat, kita dapat meminimalkan dampaknya. Kami tidak setuju dengan penghitungan suara lebih bagi pemilih yang memilih karena berdasar kompetensi yang dimiliki caleg. Mengapa? Pertama, karena Indonesia adalah negara demokrasi, one people, one vote, sehingga semua orang harus memiliki satu hak suara. Jikalau ada suara yang dihitung lebih, maka itu akan melanggar prinsip one people, one vote dan tidak adil bagi yang lainnya. Kedua, jika dilakukan penghitungan lebih, maka sulit untuk menentukan antara pemilih yang terkena money politics dan yang benar-benar memilih karena kompetensi caleg itu susah untuk dibedakan. Persoalan ada yang memilih karena money politics atau karena kompetensi caleg, ya dikembalikan saja ke pemilih karena semua yang memilih itu dianggap cukup umur. Pastinya sudah memiliki pemahaman terkait hal yang baik dan buruk. Memang persoalan money politics sangat susah untuk dihilangkan, sehingga kita sebagai pemilih harus dan diharapkan agar tidak tergiur dengan money politics, karena menurut kami dengan menerima money politics sama saja dengan menjual hak suara kita. Dalam negara demokrasi, partai politik memang memiliki peran yang sentral, apalagi dalam pemilihan umum, karena partai politik merupakan kendaraan bagi para caleg agar bisa duduk di parlemen. Terkait dengan sistem pemilu apa yang baiknya diterapkan agar pemilih berfokus pada caleg, bukan partai politik. Perlu kami tekankan bahwa setiap sistem pemilu itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun untuk sistem pemilu yang lebih mendekatkan caleg dengan pemilih, kita bisa menggunakan sistem proporsional terbuka di mana pemilih akan memilih caleg bukan partai politik, sehingga yang aktif melakukan kampanye adalah caleg, bukan parpol. Selain itu ada sistem alternatif vote dan sistem pemilihan distrik tunggal. Menggunakan sistem pemilihan distrik tunggal di mana setiap distrik memilih satu caleg dapat membantu meningkatkan fokus pemilih pada individu daripada partai. Dalam sistem ini, pemilih akan lebih cenderung mempertimbangkan rekam jejak, kualitas dan kompetensi caleg yang bersangkutan daripada hanya memilih berdasarkan afiliasi partai politik. Selain itu, daripada mempermasalahkan sistem pemilu, ada pun upaya yang dapat kita lakukan agar pemilih lebih berfokus kepada caleg dibandingkan parpol, yaitu dengan mengadakan debat publik antar caleg, di mana mereka memiliki kesempatan untuk berbagi pandangan dan ide, dan dapat membantu memperkuat fokus pemilih pada individu. Debat semacam ini akan memungkinkan pemilih untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang calon, mempertimbangkan kompetensi dan visi mereka, dan membuat keputusan yang lebih terinformasi.